Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, saat ini kita berada pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini adalah hari raya Idul Adha, hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Karena ini adalah hari raya yang kedua setelah Idul Fitri. Tentu saja kaum muslimin dimanapun berada sangat berbahagia dengan adanya Idul Adha yang terus kita laksanakan setiap tahunnya. Idul Adha ini sangat banyak hikmah yang bisa kita petik ya. Misalnya pertama, Idul Adha ini pastikan terkait erat dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah keimanannya, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alhamdulillah telah lulus dalam menjalani ujian tersebut begitu. Dan memang kan dalam kenyataannya sebetulnya penyembelihan itu tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi karena memang itu hanya hanya ujian dari Allah saja untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, juga istrinya Nabi Ibrahim juga ya. Karena dalam sejarahnya diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail, ternyata oleh Allah Nabi Ismail itu posisinya digantikan oleh hewan sembelihan. Allah menggantinya dengan hewan sembelihan, sehingga hakikatnya penyembelihan itu tidak pernah terjadi karena memang itu hanya ujian saja dari Allah. Dan alhamdulillah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga istrinya Nabi Ibrahim itu saat itu lulus menghadapi ujian saat itu begitu. Nah, kemudian yang perlu kita pahami juga adalah terkait dengan syariat kurban ya, ibadah kurban. Karena memang Idul Adha ini tidak mungkin bisa dilepaskan dari syariat kurban ya. Tidak mungkin Idul Adha ini dilepaskan dari syariat kurban, karena arti dari kata adha sendiri ya, artinya adalah menyembelih ya. Adha itu kan satu akar kata dengan uzhiyah. Adha itu penyembelihan, menyembelih gitu. Jadi Idul Adha sangat terkait erat dengan ibadah kurban gitu. Nah, terkait ibadah kurban ini kan sangat banyak hal yang perlu kita pahami ya. Misalnya pertama terkait dengan hukumnya. Hukum pelaksanaan ibadah kurban itu apa sebetulnya? Nah, jika kita menelusuri berbagai kitab fikih yang dijelaskan oleh para ulama begitu, setidaknya ada dua kelompok pendapat di antara ulama tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban ini. Kelompok pertama mengatakan bahwa ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah muakkad. Artinya amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin dan muslimat gitu, yang sangat besar keutamaannya. Nah, kemudian kelompok berikutnya, kelompok kedua, yaitu bahwa ibadah kurban ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Wajib bagi orang yang mampu yang melaksanakannya begitu. Kita bisa lihatlah dalam pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama madhab, misalnya dari mulai Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki begitu. Yang terkenal mengatakan wajib kurban hukumnya wajib itu kan Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah begitu. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa ibadah kurban itu hanya sunnah muakkadah begitu. Nah, tentu saja para ulama itu dengan rujukan-rujukan ya, ada hadis-hadis Rasul yang menjadi rujukan terhadap pendapat beliau-beliau itu. Nah, bagi kita kaum muslimin, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, tentu yang paling penting bagi kita adalah ternyata ibadah kurban itu ibadah yang sangat penting begitu, sangat penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena ya pendapat minimalnya saja sunnah muakkad begitu. Dan ada juga ulama yang berpendapat ini hukumnya wajib bagi yang mampu begitu. Nah, jadi hal yang paling bijak yang kita lakukan adalah kita laksanakan ibadah kurban ini. Belum tentu tahun depan kita masih mendapatkan kesempatan untuk menjalankan ibadah kurban ini. Jadi
kita tidak pernah tahu usia kita sampai berapa tahun gitu ya. Tahun depan belum tentu kita masih hidup di dunia ini. Jadi ketika saat ini kita ada kesempatan, ada kemampuan rezeki dan lain sebagainya, sebaiknya kita laksanakan itu ibadah kurban. Nah, kemudian aturan-aturan lain misalnya yang perlu kita pahami adalah terkait dengan waktu penyembelihannya. Kurban itu bisa disembelih dalam batas waktu 4 hari ya. Jadi 4 hari itu mulai tanggal 10 Zulhijjah di hari Idul Adha, 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Jadi di 4 hari itulah kurban bisa dilaksanakan begitu. Di 4 hari itu ibadah kurban bisa dilaksanakan. Yang pertama, waktu yang paling awal tentu adalah setelah sholat sunat Idul Adha. Jadi kalau ada hewan kurban yang disembelih sebelum sholat sunat Idul Adha, itu kurbannya tidak sah. Kurbannya tidak sah karena ibadah kurban itu paling cepat dilaksanakannya setelah pelaksanaan sholat sunat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya lagi adalah waktu yang terakhir. Kalau waktu yang terakhir itu adalah di hari ke-13 bulan Zulhijjah ya, hari terakhir tasyrik, sebelum masuk waktu maghrib. Ya, jadi kalau hari ini kan Idul Adha-nya hari Jumat ya, berarti hari tasyriknya adalah hari Sabtu, Ahad dan Senin. Nah, menyembelih kurban itu paling terakhir adalah di hari Senin sebelum masuk waktu maghrib begitu. Nah, itulah di 4 hari itu. Dan jangan lupa ibadah kurban ini hewan sembelihannya harus yang sehat ya, yang berkualitas lah gitu, harus yang sehat, tidak boleh yang cacat ya kan. Dalam hadis kan dijelaskan tuh ya aturannya ya, kriterianya. Tidak boleh yang kakinya pincang, tidak boleh yang matanya matanya tidak bisa melihat ya, buta gitu. Jadi intinya yang sehat, yang tidak cacat gitu ya. Karena itu berkaitan dengan kualitas ibadah kita. Kalaupun misalnya membuat harga menjadi menjadi lebih mahal ya karena kualitasnya lebih bagus, ya itu kan bagian dari pengorbanan kita ya, pengorbanan kita dalam pelaksanaan ibadah kurban ini. Itu saya kira sekelumit mengenai hikmah dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di Hari Raya Idul Adha yang penuh dengan keberkahan ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.